Misi Mas. Iya, apa? Iya, saya izin meminta waktu sebentar saja. Ya boleh. Apa boleh? Boleh. Baik. Saya sih duduk ya sebelumnya. Iya. Ya, perkenalkan saya Randy Amatus Bandi. Saya dari Stikis Mitra Keluarga Timur. Tujuan saya kesini itu ingin mengedukasi tentang penyakit lambung. Kampung. Oke. Ya, karena kan belakangan ini emang banyak banget nih yang terkena penyakit lambung. Cuman karena makan makanan pedas tuh seperti seblak, samyang tuh banyak banget Iya, kan banyak emang. di kalangan anak muda ini apalagi ya. Iya. Masnya sendiri suka makan pedas atau tidak nih? Ya kalau pedas mah ya kadang-kadang suka lah kalau buat ngemil, cemilan gitu sebelah. Karena emang nikmat banget ya makan pedas ya. gitu. Tapi itu dampak buruknya emang mungkin banyak banget ya Mas ya. Kayak pedas. Apalagi buat kesehatan lambung kita tuh. Sebelumnya saya ingin bertanya juga nih Mas. Karena kan pemicu asam lambung naik itu bukan karena dari makanan pedas doang ya. Dia juga bisa jadi telat makan. Nah, saya mau nanya nih sama Mas nih, kira-kira Masnya itu makan itu sehari berapa kali? Ya paling kalau makan siang-siang, sarapan enggak gitu. Siang, makan siang jam 12, terus lanjut lagi malam gitu jam 8 mau tidur baru makan. Jadi sehari itu bisa 2 kali lah. 2 kali tapi jangka waktunya itu tuh lama banget ya. Iya emang. Itu tergolong telat. Nah, dengan kebiasaan Mas yang seperti itu, kira-kira pernah nggak sih Mas ngerasa perut itu tuh serasa kayak sakit gitu atau dada terbakar? Iya tuh pernah sakit perut gara-gara berapa hari itu baru makan sekali doang. Jadi kayak perut kayak kebakar gitu rasanya. Pernah. Oke, nah ini pas banget nih materi saya nih yang saya bawakan buat Mas nih. Sebelumnya saya izin membuka laptop dulu ya Mas ya. Iya, silakan. Oke. Oke. Ini dia. Oke Mas, jadi di sini tuh judulnya itu pentingnya menjaga pola makan teratur agar terhindar dari penyakit lambung atau disebut juga GERD dalam bahasa medisnya Mas. Oke. Nah, Mas sendiri kan tadi kan emang jarang banget ya ngatur pola makan yang teratur ya. Iya. Malahan aja kayak makannya. telat terus ya makannya ya. Nah itu nggak boleh Mas. Di beberapa slide ini ada nih faktor-faktor utama penyebabnya nih. Nah, Masnya itu sebelumnya udah tahu belum apa itu penyakit GERD? GERD itu semacam sakit lambung kan nggak salah ya? Iya betul Mas. Nah jadi tuh apa itu penyakit GERD? Penyakit GERD itu adalah sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung itu naik ke esofagus atau kerongkongan. Nah dia itu akan mengiritasi lapisan dalam saluran makanan Mas. Oh iya. Oke, jadi kita lanjut di sini ya Mas ya. Nah kenapa sih kita itu perlu menjaga makan kita yang teratur gitu loh? Ada di sini Mas. Jadi menjaga pola makan yang teratur adalah kunci untuk menjaga masalah lambung seperti penyakit lambung atau GERD dengan membiasakan jadwal makan yang teratur gitu loh Mas. Usahain itu 3-4 kali sehari Mas dalam satu hari tuh. Masa tadi kan itu minimal Mas. Oh, itu minimal bukan maksimal lah Mas. Kalau maksimal mungkin ya segitulah Mas. Oke. Jadi di sini tuh ada dampak buruknya nih Mas. Kalau pola makan kita tuh nggak teratur nih Mas nih. Dia juga bisa mempengaruhi ke masalah ke pencernaan. Dan juga kenaikan berat badan yang secara tidak teratur, stres dan kelelahan. Di antara ketiga ini Masnya juga mempunyai gangguan di pencernaan ya Mas ya. Iya. Karena sering banget sakit ya. Paling lemes sih paling sering tuh. Lemas paling sering? Iya, karena kurang Oh makan iya. biasanya. Kekurangan karbo tuh Mas. Iya, kurang ATP. Jadi di sini ada gejala juga nih Mas. Nah gejala itu ada 4 Mas. Rasa terbakar di dada, nyeri menelan, rasa asam di mulut, batuk kronis. Pasti di antara 4 ini yang paling umum terjadi itu ada di nomor 1 sama 3 Mas. Iya benar. Iya kan? Terbakar di dada paling sering. Kayak panas gitu ya. Terus rasa asam di mulut tuh kayak kalau misalnya udah naik tuh Iya. nggak enak banget kan rasanya Mas ya. Nah iya itu juga umum gitu loh di kalangan remaja zaman sekarang. Nah tadi ini dia penyebab GERD-nya. Ini faktor-faktor ini ada di pola makan, gaya hidup. Pola makan tuh kayak makanan yang tinggi lemak gitu-gitu Mas, kayak seblak gitu-gitu Mas. Kalau kebiasaan gaya hidup tuh mungkin ya merokok gitu Mas. Nah Masnya sendiri tuh ngerokok apa enggak sih? Oh, kalau ngerokok mah syukur enggak deh. Syukur enggak Mas? Iya enggak. Ya, Tadi saya lihat Mas buang rokok tuh. Nah, itu Oh. sebelah tadi. Oh gitu ya Mas ya. Oke, ya nggak apa-apa sih Mas ya dah. Sebenarnya kalau makan seblak itu tuh nggak bahaya juga sih Mas. Cuman emang lebih baik dikurangin ya. Apalagi makan pedas tuh Mas. Apalagi Mas ini punya asam lambung nih, serem itu Mas kalau bisa kena Mas. Nah ini penyakit komplikasi yang disebabkan dari GERD nih Mas, yaitu peradangan tenggorokan, kerongkongan, ulkus esofagus, penyempitan kerongkongan dan lain-lainnya Mas. Oh, iya. Jadi di sini kesimpulannya itu
agar terhindar dari penyakit GERD atau asam lambung ini, itu tuh kita tuh bisa mengubahnya dengan cara menjaga pola makan yang teratur seperti 3-4 kali sehari. Lalu ubah gaya hidup kita yang tadi biasanya itu memperburuk keadaan tubuh kita jadi yang lebih baik lagi gitu Mas. Rajin berolahraga, makan yang teratur, dan usahain itu kurangin lemak yang dimakan, yang dikonsumsi gitu Mas. Ya, oke. Jadi kemungkinan segitu aja dari Masnya sendiri. Ada kayak yang ingin ditanyakan dari saya? Ada sih, kayak paling berarti kesimpulannya tuh kita makan seblak tuh boleh ya, asal Boleh, jarang boleh, gitu. Asal jarang, dia tuh diatur-atur gitu. Terus kita kalau mau misalnya ngomongin seblak, itu juga harus dipantengin dengan pola makan yang teratur, misalnya pagi, siang, sore. Betul Mas. Nah, boleh lah baru disempilin sama seblak Sama gitu. seblak. Iya gitu, ya. Dia tuh nggak boleh jadi makanan utama ya. Soalnya kan sekarang itu tuh kan banyak banget tuh, apalagi cewek-cewek Mas ya. Biasa ya Cewek makan baik. seblak terus tuh pedes-pedes, panas-panas. Parah itu. Itu pemicu resikonya itu tinggi banget buat kena asam lambung sebenarnya Mas. Jadi ya kalau emang Masnya juga makan pedesnya jarang, ya itu terusin Mas. Dan gaya hidup sehat seperti itu tuh kayak emang susah banget dilakuin buat diri kita sendiri. Karena kan sehat itu kan dari diri kita sendiri kan, Ya, betul. bukan dari orang lain kan. Nggak mungkin dipengaruhi sama orang lain. Oke, jadi sebelum saya tutup semuanya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Masnya karena ingin meluangkan waktunya untuk saya menjelaskan beberapa materi yang sudah saya sampaikan di sini. Saya Randy Ahmad, izin pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penyuluhannya juga. Iya. Jadi ngerti gitu. Oke. Pola makan yang teratur. Sebelumnya saya punya sesuatu nih buat Mas nih. Apa tuh? Oke. Jadi mohon tunggu sebentar ya Mas ya. Boleh. Saya ada sedikit bincisan buat Masnya. Iya. Mohon diterima ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama Mas. Emang nggak Ini seberapa dia. ya Mas ya, tapi mohon diterima ya Mas ya. Ya boleh. Oke, sebelumnya saya pamit dulu ya Mas ya. Makasih ya Mas ya. Terima kasih banyak juga. Oke.